Hai gengs, balik lagi di Vince Station Reborn. Apa kabar semuanya? Baik, welcome to What Happens During a Time Out episode 36. Masih bersama Mimin dan Inces tentu saja. Dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita masih kerja dong. But ya gak apa-apa, dari Mimin serta Inces juga kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau Mimin ada salah-salah kata yang menyinggung satu di antara kalian semua. Sekali lagi Mimin dan Inces mau mengucapkan mohon maaf lahir dan... Jangan diomongin di sini lah. Ya ini udah -1 loh Min. Akhirnya gengs, Red Sparks lolos ke final V-League musim ini setelah 13 tahun berlalu dan terakhir masuk final yakni pada musim 2011-2012. Koreksi kalau Mimin salah. Tentu ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Tepat kemarin, Red Sparks berhasil mengandaskan perlawanan Hyundai Hillstead di kandangnya sendiri dengan skor 3-1. Yang dengan ini maka Red Sparks berhasil mengantongi satu tiket ke final dan akan bertemu dengan Tante Kim Yeon Kyung tentu saja. Dan untuk Mbak Mega untuk sementara waktu lebaran dulu di Korea ya. Semangat di sana, kita mendukungmu di sini sambil makan nastar. Disclaimer, konten ini hanyalah hiburan dan Mimin sudah berulang kali mengingatkan bahwa Mimin hanya mentranslate dari caption otomatis yang tentu keakuratannya masih dipertanyakan. Jadi buat yang pinter-pinter bahasa Korea, tolong dibenerin ya. Markimul, mari kita mulai. Seperti biasa kita akan mulai dengan wawancara dari kedua pelatih. Silakan, Inces Wati. Coach, apa yang membuat puas dari game kedua? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dalam proses menerima bola yang mudah maupun sulit serta dalam proses mencetak poin, ada beberapa kesalahan dalam koneksi permainan tak ya. Tapi di pertandingan kedua aspek itu jauh lebih baik dibandingkan pertandingan pertama. Dan juga dalam bertahan saya rasa tim berhasil melakukannya dengan sangat baik. Jadwal sangat padat coach, bagaimana Anda memanfaatkan waktu? Tidak ada banyak waktu untuk persiapan khusus, kami hanya melakukan pertemuan tim, memeriksa kondisi para pemain dan fokus pada hal-hal tertentu. Karena kami harus memainkan 2 pertandingan berturut-turut. Sehingga ada sedikit kekhawatiran lah soal cedera yang muncul. Ada. Lalu apa saja poin penting di game ketiga ini? Ya, dibandingkan pertandingan pertama, di pertandingan kedua para pemain tampaknya bisa bermain lebih lepas dan bekerja keras. Saya juga meminta mereka untuk menganggap ini sebagai pertandingan terakhir lah dan menikmatinya saja tak ya. Karena kalau kami kalah di pertandingan ketiga itu akan menjadi akhir. Saya berharap mereka bisa lebih menikmati pertandingan daripada merasa terbebani. Baiklah, kita langsung ke pelatih Go Hae-jin. Coach, apa yang Anda bicarakan dengan para pemain setelah game kedua kemarin? Oh ya, saya tidak mengatakan apa-apa karena khawatir para pemain akan merasa terbebani. Tapi yang paling ingin menang saat ini adalah para pemain sendiri. Saya yakin mereka akan memberikan segalanya hari ini. Apakah Yoon Hye-son akan bermain? Di pertandingan pertama ada sedikit rasa sakit di lutut dan keesokan harinya pembekakannya cukup parah. Jadi demi melindungi pemain kami memutuskan untuk tidak memainkannya. Tapi hari ini meskipun saya mencoba menghentikan Yoon Hye-son, dia pasti akan tetap bermain. Hye-son juga sudah duduk di bangku cadangan sebelumnya, jadi saya berharap dia bisa menunjukkan performa yang bagus hari ini. Apa saja poin penting di game ketiga ini, Coach? Yang saya ingin tekankan adalah rasa ingin menang. Saya pernah bilang saat media day musim ini, angka 1, betapa besarnya arti angka itu bagi kami. Ada banyak rasa penyesalan dalam tim kami dan satu-satunya cara untuk menghapus rasa itu adalah dengan menang hari ini. Saya percaya para pemain akan bermain dengan penuh tekad dan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan. Nah itu dia gengs, wawancara dari kedua pelatih sebelum keduanya deg-degan di game ketiga babak playoff ini. Dan tentunya tidak usah berbasa-basi busuk, kita langsung ke set pertama. Red Sparks memulai game ketiga dengan kekuatan penuh. Akhirnya setelah game kedua kemarin tidak dimainkan, Yoon Hye-son pun sudah mengisi line up gengs. Buki memulai servis pertamanya di laga ini. Sayang, lanjutannya adalah Mega langsung kena blocking dari lawan. Defense Hyundai benar-benar sulit ditembus gengs. Tercatat 3 kali spike Mega diselamatkan Go Hae-rim yang sudah menunggu di posisi belakang dengan kokoh. Positioning Go Hae-rim ini bagus banget loh. Sehingga bahkan bola liar hasil soft block masih bisa diselamatkannya. Secara permainan game ini masih berjalan cukup berimbang. Dan lagi-lagi Go Hae-rim benar-benar mencuri perhatian dengan penampilannya di lini belakang. Doi dengan pengalamannya berhasil terus menyelamatkan bola. Monster block yang ditunggu-tunggu dari kubu Jong Kwanjang akhirnya terjadi ketika skor 7-7 saat attack Moma digagalkan Buki.
Secara keseluruhan blocking juga udah mulai jalan dan bola sudah lumayan ada variasi berbeda. Sehingga hal ini membuat Jongkwaljang semakin mudah dalam mencetak angka, bahkan unggul dari tim tuan rumah. Nah, tertinggal 2 angka dari tamunya, pelatih Kang langsung mengambil time out. 자, 붙은 볼 빨리 옆에서 파악해야 돼. 붙은 볼은 하다가 더 깊숙이 들어가서 그 건져내야 되고. 그렇지. 서브 그러니까 뒤쪽으로 가면 안 돼. 리시브가 좀 흔들리더라도 좀 가운데 쪽으로 거기만 집중하라고. 안쪽으로만 해주라는 얘기. 그래야지 이쪽 이렇게 연결이 되잖아. 다른 거 괜찮아? 좋아 하자. 야, 가자. Kehadiran Yom Hye-son sangat berpengaruh karena ia bisa memberi bola-bola enak meskipun posisinya dalam keadaan sulit, gengs. Meskipun Red Sparks masih jauh dari kata sempurna ya, ada beberapa kali kurang fokus masih terus terjadi. Permainan jadi agak mengendur, ditambah Buki juga melakukan error dengan menyentuh net. Sehingga Hyundai bisa kembali menyamakan kedudukan di skor 14 sama. Pelatih Go Hae-jin langsung mengambil time out. 아니야 괜찮아. 아니야 내 탓이 우리 안 하기로 했잖아. 마음 괜찮아. 잘하고 있어. 잘하고 있다고. Tak hanya pintar dalam segi toss, Yom Hye-son juga seorang eksekutor servis yang sangat baik. Mimin yakin kalian semua pasti notice lah ya ketika ia sering mencetak servis ace dan sering menyulitkan receive lawan. Terbukti servis Yom Hye-son menghasilkan change ball yang benar-benar dimanfaatkan Jong Ho-young dengan baik dan berhasil menambah angka. Ho-young juga setelah itu berhasil mencetak blocking yang sangat baik. Pokoknya yang bikin demen tuh blocking udah mulai jalan banget di tim Jongkwaljang, guys. Pokoknya enak aja dilihat. Tertinggal 3 angka, pelatih Kang kembali mengambil timeout. 야, 안 되는 걸 만들어서 해야 된다는 얘기야. 안 되면 안 된 돌 끝나면 안 되는 거야. 그래서 그거 잘 계속 생각하고 있어. 너 수없이 받았어 해서니까 그거 굳이 잘 생각하고 편안하게 안쪽에만 줘. 아까 얘기한 것처럼. 자, 다 여기까지 잘 왔잖아. 여기까지. 몇개 싸움이라고. Red Sparks semakin solid dan terus bermain di lini tengah karena Mega juga udah jadi incaran middle blocker lawan. Hal ini harus segera diamati oleh Yom Hye-son sebagai pengatur serangan untuk tak terlalu fokus di Mega aja. Hingga kemudian di skor 16-19, Hye-min masuk menggantikan Buk Hee-lik. Dan pertahanan Hye-min bisa dibilang lumayan lah. Sayang variasi serangan aja ya yang jadi berkurang. Bola masih terus-terusan diarahkan ke Mega dan terus-terusan gagal. Karena memang Mega benar-benar dijaga ketat, gengs. Pelatih Go Hae-jin kembali mengambil timeoutnya ketika jarak angka hanya tertinggal sebiji aja. 얘기했잖아. 받을 수 있는 볼만 잘 받으면 돼. 혜민아 그전에 거 못 받아 말 안 한다는 거. 그 다음에 다음 연결도 준비. 지금 집중들이 좋으니까 카바랑 막 올라온다고. 그러면 다음 사람까지 연결이 잘 돼야지. Sayangnya Yom Hye-son masih belum belajar dari awal set ini dan terus memberi bola kepada Mega yang posisinya benar-benar sudah ditandai. Akhirnya ya payah malah gagal terus. Dan justru berhasil ketika serangan cepat dengan Ho-young. Barulah setelah itu umpan jadi lebih bervariasi lagi. Sehingga bloker lawan telat naik dan Mega jadi bisa mencetak angka. Namun justru Hyundai lah yang mencetak set poin pertama di set ini, gengs. Karena mereka berhasil terus-terusan mengejar bahkan membalikan keadaan. Hingga kemudian servis ace Park Eun-jin membuat kondisi skor menjadi sama kuat dan harus diteruskan dengan deuce. Lanjut setelah itu blocking Jong Ho-young membuat kondisi berbalik dan set point untuk Red Sparks. Dan gak hanya itu, blocking kuat Buk Hee-lik memastikan Jongkwaljang memenangkan set pertama dengan skor dramatis 26-24. Mega membuka set kedua dengan 1 poin pertamanya, namun service error Buki membuat skor menjadi imbang. Cukup disayangkan karena variasi di kubu Jongkwaljang kembali jadi minim dan terus-terusan ke Mega. Padahal posisi pemain lain masih cukup terbuka loh, sehingga ya kecolongan lah. Dan pelatih Ko harus mengambil timeout cepat ketika timnya tertinggal 3 angka di skor 25. 봐봐. 초반에 우리가 범실을 나서 그래 범실. 다시. 다시 연결을 잘하고 그 1세트 그거 우리가 이어가야지.
Posisi Mega masih terus ditutup dan receive tim Jungkwajang jadi melemah serta kurang efektif. Lagi-lagi kurangnya variasi membuat Red Sparks terus-terusan tertinggal, gengs. Barulah ketika Buki dikasih bola, poin pun akhirnya bertambah dan blocking juga masih cukup baik kok. Setelah Red Sparks berhasil menyamakan kedudukan di skor 7-7, giliran pelatih Kang yang mengambil time out. 야, 쉽게 생각해. 저 하는 거 미리 사인해서 어차피 리시브는 여기도 흔들리고 우리도 흔들릴 수 있어. 근데 그거 좀 더 신경 써야 하고 더 연결하는 부분을 여기 왜 라이트는 왜 라이트 좀 더 높아야 되는 거야? 갑자기 왜 라이트 하는 게 더 높게? Seolah cobaan untuk Red Sparks ini terus-terusan menerpa ya. Kini giliran Nohran yang sepertinya cedera, gengs, dan langsung digantikan Chehyoso. Aduh cedera mulu dah perasaan. Apakah kemudian Chehyoso bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Nohran? Sayangnya tidak. Ada beberapa kesalahan yang dilakukan Hyoso sehingga menghasilkan beberapa poin untuk Hyundai. Dan pelatih Goejin kembali meminta time out. 그리고 서브 짧게 이제 괴롭히고 되고 하니까 그러니까 지금 저쪽도 레프트 없이 센터 모마거든. 이거 은진이랑 호영이랑 봐봐 떨어진 볼도 기다렸다 가도 안 넣자. 미리 갈라. Mulailah setelah itu kondisi tim semakin tidak stabil pasca Nohran keluar. Koordinasi jadi semakin amburadul, serangan juga tumpul entah kenapa ya. Dan Hyoso juga sangat kurang dalam dik, sehingga banyak poin yang dihasilkan Hyundai dengan mengincar Hyoso. Hingga technical timeout kedua, Red Sparks bahkan sudah tertinggal 5 poin. Tentu bukan angka yang sedikit. Setelah itu pelatih Goejin memutar otak dan memutuskan untuk menjadikan Yemin sebagai libero menggantikan Chehyoso. Cukup unik sebenarnya, karena menurut Mimin, Yemin ini secara receive masih agak kurang ya, dan terbukti Red Sparks masih terus tertinggal serta kesulitan. Melihat jarak skor yang masih melebar sementara masih akan ada set ketiga nih, Goejin mengistirahatkan beberapa pemain inti termasuk Mega dan memasukkan Dabin, Sonwoo, serta Kim Chena. Secara gameplay, Dabin covernya masih bagus. Nah yang lain ini nih kayak hilang-hilangan. Bahkan Red Sparks masih belum mencetak satu angka pun sejak technical timeout kedua dilaksanakan dan sudah berjarak sekitar 11 poin. Gelo. Barulah ketika Son Ok masuk ada satu angka tambahan nih, satu aja. Selebihnya para pemain pengganti sangat kesulitan untuk menambah angka hingga menuju set point untuk Hyundai. Akhirnya Hyundai pun berhasil merebut set kedua dengan skor sangat telak, 12-25. Mari kita lupakan set kedua dan fokus dengan set ketiga. Yemin masih menjadi libero dan ternyata cukup baik jika dibandingkan dengan set kedua tadi, gengs. Namun sayangnya success rate-nya Mega lagi rendah-rendahnya ya, sehingga hingga skor 3 sama, attack Mega masih belum ada yang tembus tuh. Dan justru malah Mega menyumbang poin pertamanya di set ini lewat blocking. Error kedua tim sendiri cukup berimbang di awal set ini. Perolehan skor juga cukup ketat. Hingga kemudian error Moma dan blocking Park Eun-jin membuat Jongkwanjang unggul 2 angka lebih banyak di technical timeout pertama. Keunggulan sendiri masih menjadi milik Jongkwanjang, namun Hyundai juga terus mengejar. Blocking Red Sparks sendiri jauh lebih jalan dibanding set sebelumnya, gengs, dan ini semakin memperlebar jarak skor yang ada. Tertinggal 4 angka, pelatih Kang langsung mengambil timeout pertamanya di set ini. 여기저기가 아니라 네가 하나를 포기하더라도 한쪽은 정확히 가져야 된다. Setelah timeout, Mega sudah bermain lebih baik dan ritmenya juga udah mulai naik. Blocking terus membaik sementara Hyundai mulai panik. Red Sparks pun terus bermain baik hingga skor terus berjarak makin jauh, right? Udah kehabisan kosakata nih Mimin. Oke lah, keunggulan Red Sparks terus bertambah hingga berjarak 8 angka dari tim tuan rumah. Tentu pelatih Kang tak bisa membiarkan hal ini dan langsung mengambil timeout untuk kembali berbenah. 리듬을 가져가려고 그러고 지키던 자리 잘 지켜야 돼. 브로킹이나 수비 자리 잘 지켜주고 어차피 밀어붙이지 않고 하고 최대한 따라 붙어서 Sayangnya setelah itu konsentrasi para pemain Red Sparks agak menurun dan Red Sparks akhirnya kecolongan beberapa angka penting, gengs. Dan hal ini langsung ditindaklanjuti pelatih Goejin untuk mencoba menghentikan momentum Hyundai dengan timeout.
계속 끈다는 생각을 버려 오늘은. 바로 하자 바로 하자 바로 가야 돼 잘라 바로 가야 돼 다 같이 유기적으로 움직여주고 네 하나 그다음에 연주한테 올라가면은 페인트 문제라 했잖아. 직선이랑 페인트. 하나 바로 가자 Penampilan Hyemin luar biasa geng sebagai libero. Beberapa kali dia menyelamatkan bola krusial dan ini benar-benar menjadi kebalikan dari set kedua tadi di mana kini Red Sparks lah yang diuntungkan dan terus menjauh. Tapi sejak masuknya Hwang Yeonjo dan So Ji-hye, Hyundai terus-terusan mencetak angka. Ini tentunya buruk, bahkan jarak skor yang tadinya bisa mencapai 7 hingga 8 kini hanya tertinggal 4 poin dan ini tentu cukup berbahaya. Pelatih Go Hee-jin kembali meminta jatah timeout terakhirnya di set ini. 계속 얘기하잖아. 짧게 길게 때린다. 그리고 우키랑 메가랑 앞에다 작은 애들 있으니까 때리면 돼. 아이 바빠질 이유가 하나도 없대. 근데 집중을 해야 돼. Timeout ini terbilang cukup efektif dan berhasil karena tren positifnya Mega dan kawan-kawan kembali berjalan. Serangan demi serangan terus tembus ke pertahanan Hyundai hingga kemudian blocking Bukilik mengakhiri set ketiga ini untuk kemenangan Red Sparks dengan skor 25-19. Set ini adalah penentuan bagi Red Sparks sekaligus harapan untuk Hyundai. Mega mengawali set dengan poin block out yang tentu saja menjadi pembuka keran poin berikutnya. Koordinasi antar lini juga semakin baik, sementara blocking masih menjadi faktor yang menguntungkan untuk Red Sparks. Kemudian servis S Bukilik membuat pelatih Kang langsung mengambil timeout di skor 1-4 untuk keunggulan Jong Kwanjang tentu saja. 오케이. 잘 서브 그거 잘 들어온 거야. 두 번째 이제 왔을 때 그거 돌아가면 초반에 좀 벌어지면 이제 게임이 끝나는 거야. 야, 지금이 제일 중요할 때라고. 따라가냐 못 따라가냐. 그렇지. 안에서 뛰어다니면서 가. Red Sparks bermain dengan versi terbaiknya di awal set keempat ini. Sinergi antar lini benar-benar bagus, bahkan sudah unggul 5 angka di technical timeout pertama. Setelah itu Red Sparks masih terus unggul dan membombardir pertahanan Hyundai hingga pelatih Kang kembali mengambil timeout di skor 10-4. 자, 리시브 되는 거 여기 한 방에 돌아가는데 그래야지 우리가 저쪽 서브 저기서 흔들리고 있잖아. 한번 마지막 기회가 올 거야. 저기 따라갈 수 있는 기회가. 스피드 떨어지지 말고 스피드 떨어지지 말고. Namun sayangnya setelah timeout pelatih Kang, pemain Red Sparks kurang fokus dan Hyundai berhasil menghasilkan 2 angka tambahan. Sehingga Go Hee-jin langsung mengambil timeout untuk memutus momentum ini. 다행히 서브 짧게 붙기도 준비하고 정리도 준비해주고 여기는 내가 계속 얘기하고 있기 때문에 짧게 다리 부담 갖지 말고 너무 잘 보내려면 안 돼. 부담스러운 서브는 조금 여유 있게 하자고. 여유 있게. 오케이. Moma CS terus mencoba mengejar ketertinggalan gengs. Di sisi lain pemain Red Sparks juga tiba-tiba aja kehilangan ritme permainan. Untung saja pasukan Go Hee-jin dengan singkat langsung bisa kembali ke line dan terus menjauh dari tim tuan rumah. Red Sparks sampai technical timeout kedua masih unggul sekitar 5 angka dan ini benar-benar angin segar menuju final. Terus menggadaikan keunggulan, penampilan tiap lini benar-benar cantik. Park Eun-jin benar-benar menjadi pembeda gengs. Tentu saja jangan lupakan Hyemin dengan defense-nya yang baik. Namun Go Hee-jin kembali mengambil timeout ketika fokus anak asuhnya kembali menurun dan mulai kehilangan beberapa angka. Setelah timeout secara permainan jadi tambah seru dan deg-degan. Hyundai sedang berusaha untuk kembali tampil di final, sementara Red Sparks juga punya ambisi untuk masuk ke final setelah 13 tahun lamanya belum merasakan. Kedua tim berusaha menampilkan permainan terbaik mereka demi menghadapi Pink Spiders di babak final. Semua orang berdoa untuk tim kesayangan mereka.
Dan kok ya anehnya di game ini blocking Red Sparks itu bagus banget. Blocking Mega semakin mendekatkan diri ke match point. Kemudian pukulan Pyo Seung-ju membuat Red Sparks mendapat match point yang sangat ditunggu-tunggu. Sayang, servis Hoyoung harus keluar. Dan ya, Mega benar-benar mengakhiri game ini dengan pukulannya yang gagal diselamatkan. Set berakhir dengan skor 25-20. Dan dengan ini Red Sparks akan langsung menghadapi Pink Spiders di final leg pertama pada tanggal 31 Maret besok. Ya Allah, mepet amat. Ya semoga yang terbaik lah untuk Red Sparks Jongkwanjang. Nah itu dia gengs, what happened during a timeout episode 36. Terima kasih buat yang udah traktir Mimin di Sawery ya. Lancarkan rezeki mereka ya Allah. Terima kasih juga untuk penonton setia Vin. Jangan lupa subscribe dan bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vin Station Reborn selanjutnya. See ya gengs in the next video and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your